Di balik tawa yang menggema di setiap live stream, ada seseorang pria yang pernah hampir menyerah pada hidupnya. Bukan selebriti, bukan orang kaya, tapi seseorang yang cuman punya satu hal, keberanian untuk mencoba. Dari kamar sempit, suara mic yang cempreng, dan laptop yang sering rusak, lahirlah nama yang kini dikenal jutaan orang, Windah Basudara. Muka lo kayak peju, muka lo kayak bulu jembut gua anjing. Tapi siapa sebenarnya dia? Bagaimana seorang anak dari Manado bisa menembus batas dunia digital, membangun kerajaan hiburan, dan mengubah main game jadi mengubah hidup? Inilah kisah tentang tawa, air mata, dan arti persaudaraan. Sebuah perjalanan luar biasa dari Brando Franco atau Windah Basudara, sang legenda YouTube Indonesia. 下ろしてかけるサスケこんばんはまでか過去暁とキマルゴキマルナルトとシプデント Inilah Brando Franco Windah, lahir 14 Maret 1992 di Manado, Sulawesi Utara. Dari kota kelahiran itu, sebuah perjalanan hidup akan dimulai yang membawa nama Windah Basudara menjadi salah satu streamer terbesar di Indonesia. Sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki, Brando dibesarkan dari keluarga sederhana. Waktu Brando masih di taman kanak-kanak, keluarga Windah memutuskan pindah ke Jakarta. Di kota besar ini, Brando menghabiskan masa pembentukan dirinya. Sejak kecil, Brando sudah menunjukkan kecintaan terhadap permainan video. Konsol pertamanya Nintendo Entertainment System atau biasa kita sebut dengan NES. Saat SD, ia sudah bermain PlayStation 1 dan salah satu game favoritnya adalah RPG Suikoden 2. Dalam kesunyian kamarnya di Jakarta, Brando bukan hanya bermain game, ia berimajinasi, ia tertawa sendiri, ia mulai menemukan siapa dirinya ketika layar menyala dan controller di tangannya. Tapi masa itu tak selalu mulus. Ketika Brando berada di kelas 11 SMA, ia mengalami perundungan dari teman-temannya. Efek nyatanya, ia merasa minder, sekolah tak lagi terasa tempat nyaman, hingga akhirnya memilih berhenti sekolah sebentar dan bekerja sebagai operator warnet milik ayahnya. Setelah berhenti sekolah formal, Brando tidak langsung menyerah. Ia dilibatkan di usaha keluarga, yaitu warnet. Lalu berbagai pekerjaan sambilan, ia belajar bahwa hidup tak hanya soal game dan hiburan, tapi soal menghidupi diri dan keluarga. Ia pun kemudian sempat masuk homeschooling yang dibimbing oleh psikolog ternama Kak Seto untuk menyelesaikan pendidikannya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memberi pelajaran, kerja keras, disiplin, interaksi manusia yang kemudian membentuk karakter Windah yang sekarang. Kayak penasaran ya, pengen lihat ya dia ya. Kayak mukanya kayak gimana ya? Orang-orang KC ini mukanya kayak gimana ya? Dia tuh bocil atau remaja atau orang dewasa gitu. Itu guys, yang namanya itu tuh yang dogi pakai ini topi santai ya. Apa orang-orang apa nolep apa gimana sih? Meski hidup tak mudah, Brando punya mimpi. Ia mau melakukan lebih dari sekedar mengikuti arus. Keinginan untuk berubah makin menguat. Ia sadar dunia game yang ia cintai bisa jadi jalan. Dari kamar kecil dengan konsol PSX menjadi titik di mana ia berkata, "Kenapa bukan aku?" Momen ini jadi titik balik, bukan hanya hobi tapi potensi. Dan kapan tepat waktunya nanti akan kita lihat.
Tapi semua ini berakar dari masa kecil dan remaja penuh warna-warni. Begitulah perjalanan pertama Windah Basudara. Masa kecil dan remaja yang penuh tantangan, kecintaan pada game dan pekerjaan awal yang membentuk karakternya. Kita akan menyusuri awal mula kanal YouTube-nya, bagaimana ia berani memulai dari nol. Jadi siapa? Karena ceritanya baru mulai. Pas ada gua ya? I got a bad feeling about this. Bro, kenapa tiap ada gua jebakannya gerak ya anjing? Guys, willing gua guys. Sebentar. Ini kan dikontrol sama si brokoli. Sebentar, wait. Bro, ini yang tadi bukan si bro. Guys, jangan bilang brokoli iblisnya itu dikontrol orang. Dan sekarang yang ngontrol KCI, guys. Setelah finish homeschooling dan mendapatkan ijazah, Brando mencoba melanjutkan ke perguruan tinggi The London School of Public Relations, jurusan hubungan internasional. Tapi realitas menekan, kendala ekonomi membuat ia harus menghentikan kuliah. Ia sadar bahwa pendidikan formal yang ia jalani tak cukup untuk menahan beban hidup yang semakin nyata. Demi menyambung hidup, Brando masuk dunia kerja. Dari kafe kecil dengan penghasilan rendah, kemudian ke restoran hingga hotel bintang 5. Semua demi satu alasan, bertahan. Pekerjaan pertama sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di Jakarta. Gaji sekitar 900.000 per bulan. Setelah 1 bulan, Brando mengakhiri pekerjaan itu karena merasa upah dan prospeknya terlalu kecil. Lalu ia masuk ke restoran Blue Grass di Kuningan, Jakarta Selatan. Di sini ia mendapatkan pelatihan profesional pelayanan komunikasi. Tak lama kemudian, Hotel Bintang 5 The Westin Jakarta Hotel mengundang Brando bekerja sebagai staf. Gajinya meningkat drastis, sekitar 10 juta per bulan. Tapi setelah kurang lebih 2,5 tahun, Brando merasa terjebak di posisi yang sama. Promosi yang tak datang, ia pun mempertanyakan, apakah ini hidupku? Kerja keras sudah ia lakukan, status sudah stabil, tapi ada suara di dalam dirinya. Aku bukan hanya pelayan, aku ingin lebih. Dari situlah Brando mulai memikirkan, apa yang aku sukai? Apa yang bisa kujalani selama hidup ini? Jawabannya membawa dirinya kembali ke dunia yang sejak kecil ia cintai. Gaming, konsol, PC, layar, komunitas, semua itu mulai membayangi dalam pikirannya. Saat bekerja di hotel, Brando melihat fenomena YouTuber gaming mulai meroket. Miao salah satunya. Ia berpikir, kenapa bukan aku? Ia pun membeli laptop gaming di sebuah toko sekitar 13 juta sebagai modal awal. Dengan detak jantung penuh harapan dan ragu, ia memutuskan, aku akan mulai channel sendiri. Nama channel itu Windah Basudara. Gabungan nama keluarganya, Windah dan kata Manado, Basudara, yang berarti bersaudara. Ini adalah titik balik dari pekerjaan hotel ke konten kreator. Perubahan besar yang menegaskan bahwa ia memilih jalan yang ia sendiri sukai. Windah Basudara bukan cuman main game, dia bikin karakter, dia bikin ceramah gamer, dia bikin drama kecil di live streamingnya. Itu menjadi ciri khasnya. Tidak sekedar gameplay, tapi hiburan yang intens. Untuk mendapatkan penonton, ia bahkan melakukan aksi yang tak lazim. Spam like di Facebook, Google+, Line Square demi menarik traffic. Jadi bukan spontan, ada strategi di dalamnya.
Guys, bantu subscribe channel YouTubeku ya. Namanya Winda Basudara. Lagi live streaming nih. Okay. YouTuber pemula. Makasih ya. Haha. Kolaborasi juga membuat ia menjadi lebih besar. Misalnya bersama Miyok di game Secret Neighbor. Ia juga hadir di panggung besar seperti YouTube Funfest 2019. Bukti bahwa ia mulai dilirik. Momentum datang Juni 2020, ia mencetak 1 juta subscriber dalam waktu kurang dari 2 tahun. Di titik itu channelnya sudah bukan sekedar hobi, ia mulai menghasilkan, memiliki fans setia yang disebut bocil kematian, dan mulai jadi nama besar di komunitas gaming Indonesia. Tapi bukan berarti semuanya mulus, ia masih terus belajar bagaimana menjaga engagement saat live, bagaimana monetisasi bekerja, bagaimana menghadapi interaksi negatif di chat. Ia menghabiskan jutaan rupiah untuk kostum, gimmick, dan perlengkapan live demi menciptakan identitas. Pelajaran keras, konsistensi, keunikan, kerja keras yang tadinya cuma sebagai pelayan hotel, semuanya terpakai di sini di dunia YouTube. Kesuksesan Winda Basudara juga mempunyai dampak sosial yang besar. Lewat kanalnya, ia menggalang dana, membantu pendidikan, membuka kesempatan bagi komunitas gamer dan kreator baru. Ia memecah stereotip. Gaming bukan sekedar buang waktu, bisa jadi karir, bisa jadi medium pengaruh sosial. Warisannya bukan hanya jutaan subscriber, tapi bagaimana ia menggunakan platform untuk memberi, bukan hanya mengambil. Itulah perjalanan menuju sukses Winda Basudara, penuh loncatan besar, kerja keras yang tak terlihat, dan keputusan-keputusan penting. Namun jalan masih panjang. Nama boleh hilang dari trending, tapi makna tidak pernah hilang dari ingatan. Inilah kisah Winda Basudara, seorang manusia yang membuktikan bahwa di balik tawa ada perjuangan, di balik layar ada hati, dan di balik nama ada jiwa. Untuk semua yang pernah tertawa, menangis, dan belajar bersama Winda Basudara. Thank you very much guys buat yang kalian udah nonton. Makasih banyak cuy yang udah mampir menyempatkan waktunya untuk menonton channel ini guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Aku The Fucked Up, aku pamit. Bye bye brother, see you cuy to next video.